Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang pengen gaming tapi nggak mau jebol dinding rumahnya, tagihan listrik maksudnya. Nah, konten kali ini bisa jadi alternatif rakit PC baru hemat daya tapi membuat hati ceria. Untuk yang baru aja nongol di mari alias baru mampir di channel ini, say hello dong. Pakai komen boleh, pakai tombol subscribe boleh, atau pakai tombol thanks boleh banget. Untuk harga part barang itu variatif ya, ada yang jual mirip-mirip harganya, ada yang kagak mirip sama sekali, alias mahal. So di sini saya berusaha memberikan link harga terbaik yang bisa dibeli. Andai ada yang jauh lebih murah, silakan, semua ada pilihan. Tapi rasa-rasanya sih nggak ada sih yang jauh lebih murah. Kalau jauh dari mata, itu dia impian saya saat ini. Siapa bos? Bukan orang, bukan siapa-siapa, tapi ingin lepas dari jeratan masalah. Alah, malah curhat. Oke, langsung aja kita bahas partnya satu persatu. AMD Ryzen 5 5600G 3,9 GHz up to 4,4 GHz 6 core 12 thread, harga 1,9 juta 10.000 rupiah. Makin turun aja nih harganya, buset. Dan ini adalah harga yang termasuk murah yang bisa didapatkan. Box dan bergaransi resmi hingga 3 tahun. Sudah pasti tempe dong. Tahu kenapa pilih prosesor yang ada eGPU nya? Yap, jelasnya buat gaming hemat daya. Prosesor ini sendiri sejatinya udah pernah saya coba di video sebelumnya ya, buat PC rakitan bahkan buat gaming. Namun waktu itu harganya lumayan mahal ya, kalau sekarang udah mulai murah. Secara kemampuan prosesor memang kalah nih kalau dibandingkan saudaranya sendiri, yaitu Ryzen 5 5600. Begitupun juga dengan teknologi yang didukung, tapi minimal nih ada iGPU nya. So buat sementara waktu nggak masalah dong, ntar kalau ada dana bisa ganti prosesor atau up VGA. Nah, kalau kalian mau ngejar harga yang murah bisa ambil yang tray, yang mana garansinya cuma 1 tahun dan nggak dapet fan sama sekali. Harga yang tray sendiri di kisaran 1,6 hingga 1,7 juta rupiah. ASRock A520M HVS, harga baru Rp895.000. Lagi dan lagi ngambil motherboard merek ASRock. Endorse bos. Ya kagak sih, malah belum pernah diistri dari ASRock kirim barang. Tapi ya udahlah, toh nggak bisa dipungkirin merek satu ini punya harga paling bersahabat dibanding merek lainnya. Kalau dikirim bos, ya pakai nanya, mau dong. Nah, saya sendiri udah pernah pakai motherboard ini ya, dengan digandeng prosesor Ryzen 7 5700G. Berjalan lancar tanpa kendala, baik gaming maupun benchmarking. Pastinya gandeng prosesor yang di bawahnya aman sentosa dong. Nah, bagi yang tanya-tanya kira-kira kalau dipasang Ryzen 5000 series butuh update BIOS apa enggak? Jawabannya cari sendiri di dunia maya. Udah gede kan? Gitu aja kok repot. Nggak perlu khawatir lah, tinggal tancapin aja, aman kok. Sayangnya chipset A520 ini slot VGA atau NVMe nya masih versi 3.0. Zadak Twist 16GB DDR4 3200 mAh kit Rp500.000. Buat ngirit kita nggak pakai RAM bling-bling, namanya juga ngirit, jangan sampai dompetnya kering. So pilihan murahnya ngambil merek Badak, Zadak maksudnya. Dan sekedar informasi, Zadak sendiri merupakan merek besutan Apacer. Tanpa ragu dong ngambil merek satu ini. Dan untuk merek ini sendiri garansi resminya seumur hidup ya. Yang beli hidup, yang jual hidup, distrinya hidup, garansinya masih hidup. Tapi nggak gitu sih. Tapi saya sendiri belum pernah ya garansiin RAM kalau umurnya udah 5 tahun atau 10 tahun ya. Udah rusak ya udah, karena udah ganti spek. Oh ya, kenapa pakai RAM dual channel? Hal ini biar memaksimalkan onboard GPU Ryzen. Kalau single kinerja nggak maksimal. Makanya yang masih single segera cari jodoh, biar double, biar maksimal. Tim MP33 512GB NVMe 400.000. Ya, tim lagi nih, gitu kan pastinya. Sebenarnya ada sih yang lebih murah dari tim, yaitu merek Apacer dengan spek yang kurang lebih sama. Harganya di kisaran 385.000 atau 390.000 rupiah ya. Tapi sayangnya Apacer ini punya harga lebih murah, garansinya hanya 3 tahun. Ya nambah dikit dapat garansi lebih panjang, pilih nambah dikit dong. Tim MP33 512GB sendiri punya garansi resmi hingga 5 tahun. Selisih 2 tahun itu banyak loh. Kebayang nggak? Gimana caranya melewati waktu 2 tahun cuma buat bayar cicilan? Mana gede lagi. Lah, curhat.
Harga termurah yang bisa didapatkan di angka Rp400.000. Furrion KR22 Office Pro Rp275.000. Ya, casing sama power supply ini lagi. Namanya ngejar budget ya. Dan lagian juga cuma merek ini yang udah pernah saya coba. Cukup lumayan sih. Ada Paradox Gaming juga sih. Tapi sayangnya buat ruang dan juga susunan bagian dalam casing saya lebih suka Furrion ya dibandingkan Paradox. Oh ya, di sini saya sangat-sangat tidak menganjurkan penggunaan power supply di casing ini untuk jangka panjang. Apalagi hampir 100 tahun. Pastinya nggak mungkin. Lawang 10 tahun juga nggak mungkin. Maksudnya untuk jangka tahunan ya. Sebaiknya kalau ada duit segera ganti deh dengan yang lebih baik. Jangan dipaksain, kasihan part lainnya. Dan kalau kalian ngotot mau nambah VGA card biar kata non-pin power, monggo. Tapi kalau ada gejala restart atau mati tiba-tiba, itu menandakan power supply-nya nggak kuat, lemah. Oke lanjut, berapakah total PC rakitan kali ini? Setelah ditotalin semuanya nggak nyampe 4 juta. Widih, murah amir. Tepatnya di angka 3,9 juta 80.000 rupiah. Dan kalian udah dapet PC baru nih dengan kemampuan gaming yang masih cukup mumpuni. Apalagi mainnya di resolusi 720p atau 768p ya. Tapi ingat ya, ini harga part PC doang, nggak termasuk ongkir, asuransi, jasa rakit, BPJS, rumah sakit. Nggak masuk yang dua tadi ya. Atau malah instalasi Windows dan sebagainya. Tapi minimal kalian tahu gambaran harga partnya. Nah kalau bingung cara ngerakit PC-nya ya silahkan kalian pantengin aja channel ini. Bener apa betul? Lantas kalau mau upgrade power supply, apakah casing ini juga mesti di-upgrade? Nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Ya kalau mau bagus kalian deh ganti power supply sama casingnya, biar lebih adem ya. Untuk casing sendiri karena motherboardnya golongan MATX, maka opsi murah yang bisa didapatkan ada Venom RX Prava dengan harga di kisaran Rp410.000. Kalau pengen fan ARGB nya bisa connect ke controller atau di motherboard, ada Texware Edge M2 Pro. Untuk power supply sendiri pilihan murah sih banyak ya, dengan garansi yang panjang pastinya. Kalian bisa ambil power supply dari Deepcool PK550D 80 Plus Bronze dengan garansi hingga 5 tahun. Harganya di kisaran Rp660.000. Atau naik dikit nih, NZXT C550 Bronze di harga 700 ribuan dengan garansi 5 tahun juga. Dan kelebihannya udah modular. Setelah up power supply pastinya pengen up VGA dong. Kira-kira VGA apa nih yang cocok? Semua VGA cocok, tapi saya sendiri udah gandeng Nvidia RTX 2060 6GB, hasilnya mantap jiwa. Kalau mau lebih bagus lagi ya gandeng 2060 versi Super atau RTX 3060 sekalian. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC Ryzen 5 5600G. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.